Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, sebelum mulai kita absen dulu ya. Akila, Akila hadir nggak? Akila. Hadir, Pak. Muhammad Darul Khotmi. Nggak hadir. Syahsani. Hadir, Pak. Sani hadir. Kania Maharani. Hadir, Pak. Nur Adina. Hadir, Pak. Mana kok nggak ada suaranya? Hadir, Pak. Oh, hadir ya. Rizka. Hadir, Pak. Nasara Seraya. Hadir, Pak. Sihan. Hadir, Pak. Sihan Amalul Ahli. Namanya bagus-bagus ya. Kelas ini ya. Tenti Maria Elsa. Nggak hadir. Florentius Reynaldo Siregar. Hadir, Pak. Lintang Asi Ardana. Hadir, Pak. Linda Febrianti. Hadir, Pak. Tiffany Arwan. Hadir, Pak. Mana Tiffany? Nggak ada suaranya. Oh, ada ini. Ya. Ya. Rizky Mardianto Widodo. Nah, ada ininya tapi. Ada ikonnya ya. Amelia Azhara. Hadir, Pak. Rifanda Ahmed. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Leni Anita. Hadir, Pak. Mutia Rahma. Hadir, Pak. Nur Humaida. Hadir, Pak. Naufal Alfarisi. Hadir, Pak. Siti Nur Hidayah Arifin. Hadir, Pak. Anggi Ayunisayan. Hadir, Pak. Salsabila Amin. Dia Fitriani. Hadir, Pak. Puput Purwati. Hadir, Pak. Wildan Ardabili. Rinauli. Hadir, Pak. Yulia Afrianti. Nabila. Hadir, Pak. Randy Apriano. Hadir, Pak. Dimas Andri. Hadir, Pak. Bunga Melati. Hadir, Pak. Nabila Putri Fadila. Hadir, Pak. Undan Eryo Kusuma.
M. Rifki Fadila. Kayak ngundang ini ya, kontestan ya. M. Rifki Fadila. Oh, nggak hadir. Muhammad Yusuf Saputra. Oh, hadir. Fadli Nur Fauzan. Muhammad Rizki. Hadir, Pak. Daren Haikal. Ireni. Julius Marcelino. Hadir, Pak. Nur Fauziah Milanti. Hadir, Pak. Diva Ramya. Hadir, Pak. Ya, baik. Itu ya, ada yang nggak hadir. Hari ini agendanya presentasi kelompok 1, 3, dan 5 ya. Nah, silakan mulai mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1, Sofi Akila Muhammad Sasani Kania Nur Adariska. Silakan mempersiapkan presentasinya. Pak Tenti hadir, maaf baru join. Oke, Tenti itu yang mana ini? Oh, ini dia. Ya, siapa ini juru bicara atau yang mengawal ini? Kelompok 1. Jovi, ya silakan dikoordinasikan. Saya stop share dulu ya. Ya, silakan. Yap. Anggotanya lengkap. Oh, Muhammad Darul Khotmi ya, yang nggak hadir ya. Baik, oke. Kelompok 1, Hai Jungka. Ya. Silakan ya, saya mute dulu. Mulai ya, Pak. Pak Bondan hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang Heijunka. Next slide. Kelompok kami beranggotakan Jovi Ardiansyah, saya sendiri Akila Fadia Rahma, yang ketiga ada Muhammad Darul Khotmi. Bisa balik dulu nggak ke nama-nama kelompoknya? Yang keempat ada Syazani Syashania, yang kelima ada Kania Maharani Safa, yang keenam ada Nur Adinda Haula Wibowo, yang ketujuh ada Rizka Agustiani. Excellent. Apa itu Heijunka? Heijunka merupakan suatu konsep dalam Lean yang bertujuan untuk melakukan smoothing terhadap perjadwalan yang akan memperoleh suatu keuntungan dalam hal proses Lean dalam jumlah yang kecil di dalam lini assembly, sehingga fluktuasi pada line final assembly tetap terjaga dan dapat diabaikan. Dengan cara production leveling dan scheduling, ditambah dengan adanya pengelolaan terhadap rate of production, maka proses umum yang dipekerjakan untuk finalisasi dari produk akan relatif menghabiskan waktu yang lebih sedikit dan dapat diprediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Di sini merupakan pengertian Heijunka menurut beberapa ahli. Yang pertama di sini menurut McDavid, Heijunka merupakan jadwal produksi, penentuan tingkat volume keseluruhan, dan berbagai benda yang diproduksi di jalur perakitan terakhir dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, menurut Videt, Heijunka adalah teknik Jepang untuk mengkoordinasikan pengurutan batch produk yang sangat kecil di seluruh garis manufaktur. Yang selanjutnya merupakan konsep Heijunka. Menurut G. Amran, Heijunka merupakan suatu antisipasi perubahan-perubahan yang terjadi terhadap keinginan pasar atau konsumen. Dan juga Heijunka merupakan meminimumkan suatu pemborosan produk yang terjadi akibat adanya kelebihan suatu produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Manfaat dan keuntungan Heijunka. Menurut G. Amran, Tina, 2009-139, produksi berdasarkan Heijunka mempunyai beberapa manfaat diantaranya. Penanganan logistik akan menjadi seimbang dan merata. Manfaat dari Heijunka yaitu A. Beban kerja untuk para pekerja akan seimbang dan merata. B. Hasil produksi yang dihasilkan untuk konsumen juga akan seimbang dan merata. C. Produksi di supplier atau vendor juga akan seimbang dan merata. D. Dasar untuk menetapkan sistem Kanban. E. Membantu untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi defek atau cacat yang disebabkan karena beban pekerja. F. Membuat produksi menjadi fleksibel karena beban kerja merata sehingga mempermudah untuk melakukan line balancing. Keuntungan dari Heijunka yaitu A. Memungkinkan operasi produksi menyesuaikan diri dengan cepat terhadap fluktuasi permintaan harian dengan secara rata. Memproduksi berbagai jenis produk setiap hari dalam jumlah kecil. B. Heijunka memungkinkan tanggapan terhadap variasi dalam pesanan pelanggan tiap hari tanpa menyadarkan diri pada persediaan produk jadi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai keuntungan dari Heijunka. Yang terakhir yaitu jika semua proses mencapai produksi sesuai dengan waktu siklus, penyeimbangan antara berbagai proses ditiadakan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, penyusunan produksi dengan pola Heijunka. Menurut J. Amran, Tina, 2009, Heijunka dapat dikategorikan menjadi Heijunka terhadap produk dalam hal berproduksi terbagi menjadi jumlah atau volume dan varian atau tipe. Heijunka terhadap jam kerja di pabrik Toyota, konsep produksi lancar juga diterapkan pada perbedaan jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi mobil yang berbeda pada lini yang sama, dan Heijunka waktu siklus terhadap takt time. Pengertian takt time atau waktu siklus. Takt time adalah kecepatan produksi yang dinyatakan dalam satuan waktu untuk melakukan suatu proses atau satu unit part, dan secara umum berlaku di seluruh proses, baik dari proses fabrikasi maupun sampai proses akhir, yaitu barang jadi. Sehingga manajemen produksi yang bertanggung jawab terkait produksi harus bisa mengatur setiap prosesnya sesuai dengan takt time yang sudah ditentukan agar jumlah unit yang diproduksi bisa sesuai dengan jumlah yang memang diperlukan oleh pelanggan. Sedangkan waktu siklus merupakan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produksi, juga sebagai waktu permesinan unit produk. Hal ini supaya bisa menggunakan hasil perhitungan untuk menunjukkan dan meningkatkan efisiensi workflow. Oleh karena itu, agar memenuhi permintaan pelanggan, nilai takt time yang menunjukkan kecepatan penjualan kepada pelanggan harus lebih besar dibandingkan dengan waktu siklusnya. Rumus mencari takt time dan cycle time adalah sebagai berikut. Takt time waktu pengoperasian per shift dibagi dengan volume produksi yang diminta atau demand. Sedangkan waktu siklusnya adalah waktu proses kali 60 atau per menit dibagi dengan jumlah produksi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya.
Untuk menentukan rasio dan pola Heijunka, produksi pada proses fabrikasi adalah sebagai berikut. A. Tentukan rasio untuk masing-masing produk atau part dengan total seluruhnya sama dengan 1. Jika produk atau part tersebut mempunyai ukuran lot part, maka jumlah unit dari masing-masing ketiga part tersebut harus dibagi terlebih dahulu dengan nilai lotnya masing-masing. Hasil pembagian ini juga disebut sebagai jumlah lot part. Kemudian, untuk mendapatkan rasio masing-masing produk atau part, maka jumlah lot part ini dibagi dengan total jumlah lot part ketiga jenis part tersebut, sehingga dapat didapatkan rasio dari masing-masing ketiga produk atau part tersebut. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk ada B, urutkan nilai rasio tersebut dari mulai besar ke kecil. C, nomor urut pengerjaan pertama seluruh rasio dikalikan 1, lalu dipilih nilai terbesarnya. Lalu D, nomor urut pengerjaan kedua seluruh rasio dikalikan dengan 2. Rasio sudah dikerjakan dikurangi dengan 1 dan pilih part dengan nilai yang terbesar. E, nomor urut pengerjaan ketiga seluruh rasio dikalikan dengan 3. Rasio yang sudah dikerjakan dikurangi dengan 1 dan pilihlah part dengan nilai yang terbesar. Dan demikian seterusnya sampai semua part selesai dikerjakan atau sudah diurutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Ya, bagus ya presentasinya. Heijunka ini konsep untuk menyamakan pekerjaan. Jadi nggak ada yang berat sebelah ya. Nggak ada bagian yang bekerja lebih berat daripada bagian yang lain. Jadi diratakan. Ini supaya pekerjaannya lebih optimal dan seperti itu ya. Makanya ada konsep-konsep seperti takt time, kemudian siklus dan sebagainya. Nah, biasanya untuk hal-hal yang teknis mengenai perhitungan dan sebagainya itu ada di mata kuliah manajemen sains atau di teknik industri ya. Ya mungkin di mata kuliah manajemen mungkin juga ada ya mata kuliah yang terkait dengan seperti ini. Baik, untuk berikutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3 ya. Rizky Mardianto dan teman-teman. Rizky Mardianto Widodo, silakan mempersiapkan diri. Bagi yang tadi saya absen belum join, silakan di chat aja ya, biar saya lengkapi nanti. Ya, silakan. Kanban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Suaranya masih mute ya. Ya, sudah terdengar sekarang. Nama saya Mutiara Rahma. Ada Rizky Mardianto, Amelia Azahra, Rifanda, Leni Anita, Nur Humaida, dan Nova Alfarizi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi Kanban. Kanban adalah suatu alat untuk mencapai just-in-time atau JIT production. Sistem produksi JIT menggunakan aliran informasi berupa Kanban yang berbentuk kartu atau peralatan lainnya, seperti bendera, lampu, dan lain-lainnya. Kanban adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti kartu
memberi informasi kepada pusat kerja sebelumnya untuk menyediakan barang sejumlah yang diperlukan. Kanban merupakan otorisasi baik untuk mengisyaratkan adanya kebutuhan suatu bahan atau untuk penggerakan material dari suatu pusat kerja ke pusat kerja yang lainnya. Jadi, Kanban bukanlah sistem pengontrolan persediaan, namun merupakan sistem pengaturan yang membantu menentukan apa, kapan, dan berapa banyak sebuah produk harus dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dilanjut oleh siapa? Suaranya kok belum ada ya? Aspek-aspek Kanban. Ada beberapa aspek dalam mengelola Kanban yang dikemukakan pada tahun 2001. Yang pertama, sinyal permintaan Kanban merupakan otoritas untuk memulai bekerja. Yang kedua, tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa permintaan dari pelanggan. Yang ketiga, Kanban mengontrol jumlah kerja dalam proses yang dibolehkan pada proses produksi. Boleh lanjut? Selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis Kanban terbagi menjadi dua, yaitu ada Kanban perintah produksi dan Kanban pengembalian. Selanjutnya. Di sini ada Kanban perintah produksi. Kanban perintah produksi yang biasa atau ordinary digunakan untuk memberikan perintah produksi dalam lot yang kecil. Dalam memberikan perintah produksi untuk lot yang besar, maka digunakan triangular atau sinyal Kanban. Prosedur dari sistem tarik dua kartu ini adalah sebagai berikut. Tahap 1, pembawa dari proses berikutnya pergi ke gudang. Proses terdahulu dengan Kanban, pengembalian yang disimpan dalam pos Kanban, pengambilan bersama kontainer kosong. Selanjutnya, di tahap kedua, bila pembawa proses berikutnya mengambil suku cadang di gudang A, pembawa itu melepaskan Kanban perintah produksi yang dilampirkan pada unit fisik dengan kontainer dalam kontainer. Contohnya, perhatikan bahwa tiap kontainer mempunyai satu lembar Kanban dan menaruh Kanban ini di dalam pos penerima Kanban. Lalu selanjutnya di tahap ketiga, untuk tiap Kanban perintah produksi untuk dilepaskannya, di tempat itu ia menempelkan satu Kanban pengambilan. Lanjut di tahap keempat, bila pekerja dimulai pada proses berikutnya, Kanban pengambilan harus ditaruh dalam proses Kanban pengambilan. Tahap kelima, pada proses terdahulu, Kanban perintah produksi harus dikumpulkan dari pos penerima Kanban pada waktu tertentu, atau bila sejumlah unit telah diproduksikan dan harus ditempatkan dalam pos Kanban, perintah produksi dengan urutan yang sama dengan urutan penyobekan Kanban di gudang A. Lalu di tahap ke-6 menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan urutan nomor Kanban perintah produksi dalam pos. Lanjut di tahap ke-7, ketika diolah, unit fisik dan Kanban itu harus bergerak berpasangan. Di tahap ke-8, bila unit fisik diselesaikan dalam proses ini, unit ini dan Kanban perintah produksi ditaruh dalam gudang A sehingga pembawa dari proses berikutnya dapat
mengambilnya kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifanda. Sementara Kanban pengembalian terbagi menjadi dua jenis, yaitu withdrawal Kanban dan supplier Kanban. Withdrawal Kanban digunakan dalam penarikan atau pengembalian part work in process atau raw material dan dari suatu proses ke proses berikutnya, atau dengan kata lain antar proses yang ada di dalam proses tersebut. Kanban pengembalian punya satu kartu, yaitu tahap 1, bila operator stasiun downstream melakukan akses terhadap full kontainer, maka Kanban pengembalian dilepas dan diletakkan pada pos Kanban. Tahap 2, material handler membaca Kanban pengembalian dan membuangnya ke stasiun upstream. Tahap 3, material handler meletakkan Kanban pengembalian ke full kontainer yang berada pada outbound buffer dan membawanya ke stasiun downstream. Tahap 4, setiap kali stasiun downstream mengosongkan kontainer, maka material handler atau pengembalian dan membawa empty kontainer ke stasiun upstream. Seringkali tahap 2 dan 4 digabung hanya satu kali perjalanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Konsep sistem Kanban. Yang pertama adalah sistem 2 tempat. Sistem 2 tempat biasanya digunakan di situasi di mana waktu untuk pengisian ulang tempat yang kosong lebih cepat dari waktu untuk mengkonsumsinya. Konsepnya adalah sementara tempat yang kosong menunggu untuk diisi ulang, produksi tetap bisa berjalan dengan tempat yang satunya lagi. Dan sebelum tempat yang kedua habis dikonsumsi, tempat pertama sudah diisi ulang. Dan yang kedua, sistem 3 tempat. Sistem 3 tempat biasanya digunakan untuk menjalankan konsep Kanban antara perusahaan dengan mensuplai. Konsepnya adalah satu tempat sedang digunakan produksi, satu tempat ada di gudang, dan satu tempat ada di penyuplai untuk diisi ulang. Yang ketiga, sistem Kanban elektronik. Banyaknya perusahaan yang sudah menjalankan sistem Kanban dengan elektronik. Sistem Kanban elektronik ini membantu untuk menghilangkan kesalahan umum yang selalu terjadi dengan sistem Kanban kartu. Seperti kartu yang hilang, sistem Kanban elektronik juga memberi sinyal langsung seketika tanpa adanya keterlambatan. Selanjutnya, bukan teman saya. Fungsi dan aturan Kanban. Fungsi Kanban pertama memberikan informasi pengambilan dan pengangkutan. Kedua, memberikan informasi produksi. Ketiga, mencegah kelebihan produksi atau kelebihan pengangkutan. Keempat, berlaku sebagai perintah kerja yang ditempelkan langsung pada barang. Kelima, mencegah produk cacat dengan mengenali proses yang membuat cacat. Keenam, mengungkapkan masalah yang ada dan mempertahankan pengendalian persediaan. Aturan yang digunakan, 1. Proses sesudah mengambil jumlah barang yang ditunjukkan proses sebelumnya. Kedua, proses terdahulu memproduksi barang sesuai dengan jumlah dan urutan yang ditunjukkan Kanban nomor 1. Tidak ada barang yang diangkut tanpa Kanban. Keempat, selalu melampirkan Kanban pada barang. Kelima, produk yang cacat tidak dikirimkan ke proses berikutnya. Keenam, hasilnya adalah 100% barang bebas cacat. Ketujuh, Kanban menyesuaikan diri terhadap fluktuasi permintaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sistem Kanban. Sistem Kanban yang umum adalah 3 bin sistem.
1 bin untuk demand point, 1 di pabrik dan 1 di supplier. Bin berisi kartu yang bisa dipindahkan yang berisi detail dari produk dan informasi yang relevan. Saat terjadi demand, maka bin kosong dan Kanban serahkan ke pabrik. Pabrik kemudian memproduksi dan mengisi bin dengan barang yang juga ada kartu Kanban. Bin yang di pabrik juga menjadi kosong, maka pabrik akan menyerahkan bin kosong dan Kanban kepada supplier. Supplier akan mengisi bin dan membalikan ke pabrik bersama dengan Kanbannya. Proses ini melengkapi siklusnya. Produk akan selalu siap sedia dan berjalan berantai sesuai jumlah yang dibutuhkan dan tidak akan terjadi oversupply. Spare bin dipakai untuk mengantisipasi fluktuasi dari supply. Sistem Kanban yang baik adalah menghitung berapa jumlah kartu yang dibutuhkan untuk tiap produk. Heijunka Box digunakan untuk menampung kartu Kanban. Keuntungan Kanban. Keuntungan Kanban itu ada 4. Yang pertama, transfer informasi dengan biaya rendah, tidak menggunakan komputer. Yang kedua, respon yang sangat cepat terhadap perubahan. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab ke operator. Dan yang terakhir, mengurangi deadline. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih ya. Cukup bagus. Kanban ini kalau di dunia ini perangkat lunak ya. Kalau di software engineering atau software developer itu konsepnya diadaptasi dengan adanya metode pengembangan perangkat lunak yang namanya Scrum ya. Scrum, ya, silakan Anda nanti tuliskan di chat ya. Scrum ya, tulisannya itu Scrum. Scrum ini mengadopsi konsep Kanban. Jadi pada intinya adalah di situ ada progres pekerjaan, kemudian siapa mengerjakan apa, dan pekerjaannya sampai di mana. Nah, itu tadi di slide awal itu kan ada apa itu kayak post-it gitu ya, ada ilustrasi post-it rencana, kemudian sudah dilaksanakan apa belum, kemudian siapa yang melaksanakan dan seperti itu. Itu kalau di dunia perangkat lunak, kalau ingin membuat program itu ada kalanya para programmer menggunakan tool yang namanya Scrum. Nah, ini biasanya Scrum ini digunakan kalau programmernya lintas daerah ya, tidak ngumpul di satu tempat itu. Ada yang di lokasi A, B, C dan sebagainya. Itu. Nah, toolnya menggunakan Scrum. Jadi komunikasinya menggunakan tool Scrum ini. Kamu bikin ini ya, nanti diupload di sini. Yang si B bikin modul yang satunya, kemudian diupload di server mana gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, baik. Itu sebagian konsep dalam industri Jepang yang diadopsi oleh industri di bidang lain ya, selain manufaktur. Kelompok berikutnya, kelompoknya Yulia ya, Yulia sama Nabila dan kawan-kawan ya. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Yulia hadir nggak? Nggak ya? Yulia nggak ada, Pak. Oh, ya sudah. Oke. Nggak apa-apa. Silakan. Pokayuka. Ya, saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan Pokayoka yang didirikan atas kelompok kami Nabila, Randy Apriano, Dimas, Bunga, Bondan, siapa nih? Nabila
Putri Fadilah, dan Muhammad Rifki. Kami akan mempresentasikan Pokayoka yang akan menjelaskan pengertian Pokayoka teman saya yaitu Nabila. Pengertian Pokayoka. Pokayoka adalah istilah Jepang yang berarti pemeriksaan kesalahan atau pencegahan kesalahan yang tidak disengaja. Konsep Pokayoka ini pertama diperkenalkan sekitar tahun 1960-an oleh Shigeru Shingo yang merupakan bagian dari sistem produksi Toyota atau Toyota Production System. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Randy. Slide selanjutnya ada hubungan Pokayoke terhadap etos kerja. Pokayoke adalah suatu teknik untuk mengatasi dan menghindari kesalahan sederhana yang dikarenakan oleh manusia. Slide-nya belum jalan ya? Gimana, Pak? Slide-nya masih halaman pertama. Memang masih halaman pertama. Di next, Bung. Udah jalan, Pak. Slide-nya. Oh, ayo operatornya, ayo. Sudah jalan, Pak. Oh, sudah jalan. Kok di tempat saya baru tampilan kelompok dan Pokayoka aja nih. Jaringannya mungkin, Pak. Oh iya kali ya. Ya sudah, lanjut silakan. Saya ulang aja ya, Pak. Di sini slide hubungan Pokayoke terhadap etos kerja. Pokayoke adalah suatu teknik untuk mengatasi dan menghindari kesalahan sederhana yang dikarenakan oleh manusia atau pekerja tersebut. Atau bisa dibilang human error. Di tempat kerja dengan cara mencegah langsung dari akar penyebab, root cause, bisa disebut root cause atau kesalahan. Ya, slide ketiga akan dibacakan oleh teman saya. Saya slide ketiga yang berisi tentang histori Pokayoke. Histori Pokayoke ini terdapat beberapa poin. Dari yang pertama, yaitu konsep Pokayoke pertama kali didirikan oleh Shigeru Shingo. Itu terjadi pada pada tahun 1960-an. Pokayoke berarti mencegah terjadinya kesalahan pada pekerja atau yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut human error. Pada awalnya, Shingo mendesain ulang proses ini karena para pekerja pabrik ketika merakit sebuah saklar kecil, seringkali lupa untuk memasukkan pegas yang dibutuhkan di bawah salah satu tombol saklar. Hal ini memang akan memakan waktu lebih banyak karena para pekerja akan melakukan pekerjaannya sebanyak 2 kali, yaitu langkah pertama menyiapkan sebuah tempat yang digunakan untuk menampung saklar yang belum diisi pegas, dan langkah keduanya yaitu memeriksa dan memberi pegas pada saklar tersebut. Maka dari itu terciptalah istilah Pokayoke ini. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Bunga. Oke, baik, saya akan melanjutkan, yaitu fungsi dasar dari Pokayoke. 1. Kontrol, yaitu pengawasan atau pengontrolan proses untuk mencegah kesalahan atau kerusakan mengalih ke proses berikutnya. 2. Shutdown, yaitu berhenti melakukan pekerjaan yang terdeteksi kesalahan atau kerusakan. 3. Warning, yaitu memberikan peringatan jika terdapat ketidaknormalan, kesalahan, atau kerusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Putri. Dipersilakan. Dari penerapan metode Pokayoke. 1. Mengulangi atau menghilangkan inspeksi 100%. 2. Tidak ada kesempatan untuk melakukan kesalahan. 3. Mencegah terjadinya kecacatan atau kerusakan dari sumbernya. 4. Mengurangi ketergantungan kepada tenaga manusia untuk melakukan deteksi. 5. Zero defect atau nol kerusakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bon. Pokayoke System. Control method. Metode pengawasan ketika terjadi kesalahan. Warning method. Metode peringatan memberi isyarat kepada operator untuk hentian proses dan memperbaiki masalah. Next, selanjutnya dibacakan oleh Rifki. Saya akan memberikan contoh Pokayoke.
Contoh kasus penerapan Poka-yoke di kehidupan sehari-hari. 1. Konektor USB komputer yang tidak dapat dimasukkan terbalik. 2. Breaker listrik akan loncat jika melebihi beban listrik atau terjadi kehubungan singkat listrik. 3. Terdapat auto-ejaan atau auto-spilling bahasa dalam Microsoft Word untuk menghindari salah penulisan. 4. Alarm berbunyi saat mobil parkir mundur. 5. Pintu lift tidak bisa dibuka saat lift bergerak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Oke, terima kasih. Sudah 3 kelompok yang mempresentasikan. Dilanjutkan minggu depan ya, ada 3 kelompok lagi. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Panik nggak? Masih nyala. Enggak.